Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita kawan-kawan di kesempatan hari ini. Kebetulan hari ini kita libur karena hari Jumat. Jadi di sini kita tidak membahas perbaikan atau perawatan sepeda motor. Jadi kita hanya ingin bersilaturahmi, berbincang-bincang, dan sedikit menyampaikan apa yang dikeluhkan rekan-rekan bengkel di daerah selain daerah kami sini. Jadi buat rekan-rekan yang sudah usaha sendiri ataupun bengkel sendiri, besar ataupun kecil, itu tergantung kemampuan kondisi modalnya. Jadi buat yang sudah buka bengkel sendiri, alhamdulillah, mudah-mudahan semoga sukses usahanya, lancar terus dan selalu diberi kesehatan. Dan buat rekan-rekan yang masih bekerja ikut dengan milik bengkel ataupun dengan tukeh bengkel dan ingin ataupun berencana ingin membuka bengkel, harap dipikirkan benar-benar atau dimatangkan benar-benar, apalagi bengkel di pedalaman ataupun di kampung yang kita belanja spare partnya agak jauh. Itu usahakan kita memang memiliki spare part dan harus diwaspadai. Terkadang di kampung ini kita dalam perbaikan sepeda motor, bahkan bukan sekali dua kali tapi sering, alat mungkin kurang, kita terpaksa belanja dulu ke bengkel yang lebih lengkap ataupun ke kota. Tapi terkadang karena yang memperbaiki sepeda motor itu adalah tetangga-tetangga, mohon maaf, itu harus lebih hati-hati kawan. Hati-hati dalam arti apa? Hati-hati karena kita memperbaiki motor tetangga harus benar-benar mantap, dan jangan buat mereka kecewa karena kita bisa malu, kita tetangganya ya kan. Tapi di samping itu ada yang lebih jauh harus diperhatikan lagi dan harus dihati-hatikan lagi. Karena apa? Kebanyakan rata-rata perbaikan sepeda motor ini agak sulit bagi kita pengusaha bengkel ini, karena misalkan bongkar mesin, biaya sudah kita terangkan misalnya dengan nominal 500 atau 600 ribu. Datanglah dia membawa motornya dengan memberikan uang DP, contoh 200 ataupun 300 ribu. Otomatis sisanya kalaupun belanjanya itu 450-500 ribu, kita yang harus menanggulanginya dulu. Setelah ditanggulangi, ya nggak semua orang sih, sebagian juga gitu selesai langsung dibayar lunas. Tapi ada juga yang mohon maaf, sudah kita mendahulukan uang kita kerjakan dengan beberapa waktu, dengan modal tenaga dan pikiran serta pengetahuan yang kita serta pengalaman yang kita punya. Setelah motor dia selesai, uangnya tidak selesai. Seperti kita lihat komen-komen seperti ini. Bahkan kadang-kadang sama sekali belum ada uangnya diantar ke bengkel kita. Setelah selesai nanti nggak kita kasih, motornya dibawa pulang tetangga ataupun kita kenal, mau kita kasih, kita pakai modal. Jangankan kalau hanya upah ataupun ongkos kerja ataupun jasanya saja yang tidak dibayar, masih mendingan lagi. Terkadang modal ataupun uang belanja istri kita pakai untuk perbaikan motor tetangga kita, nanti nggak dikasih. Apalagi kita ada di grup Wirid Yasin, mohon maaf yang sebesar-besarnya, diceritakan yang parahan bengkel Sipolan, aku perbaiki motor ini aja sedikit nggak dikasih hutang. Sementara kita memang nggak punya modalnya, tapi mereka ya nggak pikir begitu. Sebenarnya yang parah
Yang meslek otaknya, otak bengkelnya atau otak yang punya motornya. Diperbaiki, kita perbaiki, setelah itu uangnya nggak disiapkan. Jadi kalau emang belum ada persiapan uangnya, nggak usah lah diantar ke bengkel. Lebih parah lagi nanti sudahlah menanggung sisa kekurangan dari motor, dipakai terus motornya, ada beberapa saat mungkin rusak lagi, pindah ke bengkel kawan kita yang lain dengan menceritakan memburukkan bengkel kita yang begini begitu dari A sampai Z hanya untuk menghindari hutang dari kita. Jadi buat rekan-rekan yang masih bekerja sama orang, kalaupun ingin berniat membuka bengkel sendiri, harus benar-benar sabar. Baik kita buat belum tentu baik diterima orang. Ini udahlah nggak selesai pembayaran, marah-marah pula. Di samping itu terkadang sampai pernah juga kita kerjakan satu motor, dia belanja spare part semua komplit untuk perbaikan motornya ke toko di kota ataupun di bengkel yang komplit. Setelah itu alatnya dibawa pulang dan diantar motornya ke bengkel kita untuk kita memasangnya semua. Setelah itu ongkosnya dihutang ataupun tidak selesai ataupun dibayar separuh ongkosnya. Itu kira-kira kemana otaknya itu, ya kan? Beli alat ke bengkel lain komplit bisa lunas. Bahkan mungkin di bengkel-bengkel besar itu nggak boleh dikasih hutang. Tapi sama kita hanya upaya saja tidak selesai. Nah, nanti nggak kita kerjakan dibilangnya kita parah. Kita kerjakan, Anda puas kami lemas. Jadi kawan-kawan yang setuju dengan cerita kami ini, mohon di komen di bawah. Ini hanya sekedar cerita, silaturahmi, ngobrol, dan mudah-mudahan kalian pasti juga merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan yang lainnya. Enggak juga kawan-kawan kita juga sendiri merasakan. Emang seperti itu di kampung. Sakitnya itu tadi, belanja alat dia bisa lunas, hanya untuk ongkos pemasangan ataupun jasa perbaikannya sanggup-sanggupnya dia bilang pasangkan dulu. Ini memang otak-otak mereng ini, ya kan? Mohon maaf kalau agak kasar, tapi seperti itulah keadaannya, kenyataannya. Nah, kalau mungkin ada kata-kata kami yang agak kasar ataupun salah, mohon di komen dan diberi kemaafan. Kalau yang merasa ini memang dialami buat kalian, boleh di komen juga. Jadi mungkin di hari libur ini hanya ini yang bisa kita obrolkan. Moga-moga rekan-rekan subscriber ataupun teman-teman lainnya dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kita yang baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.